Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mengatasi kendala motor injeksi itu ngegas sendiri ataupun gas nyangkol. Langsung saja kita cek motornya. Oke, jadi ini penyakitnya si motor ngegas sendiri ya. Oke, langsung saja kita bongkar koper dan joknya. Oke teman-teman, setelah kita lepas untuk joknya, kemudian kita coba tarik ulur gasnya ya, seperti ini. Dari mana sumber masalahnya kok bisa nyangkol seperti itu. Nah, dan ternyata masalahnya itu ada di katupnya ini ya. Kemudian kita coba buka dulu selang gasnya ya menggunakan kunci 12. Kita tes tanpa menggunakan kabel gas apakah masih seret ataupun nyangkol ya. Dan ternyata ini masih nyangkol ya teman-teman, meskipun tanpa selang gas seperti ini. Nah, dan untuk selang gasnya ini aman-aman saja ya, masih lancar, nggak terjadi seret. Kemudian kita coba tes hidupkan dengan posisi katup tertutup sempurna tanpa selang gas seperti ini. Kemudian kita coba buka katup gasnya ya menggunakan tangan, kita tekan seperti ini. Nah, dan setelah saya tekan seperti ini dan ternyata ini masih nyangkol ya, penyebabnya itu ada di katup gas ini teman-teman. Nah, dia harus dikembalikan menggunakan tangan kalau pengen nutup gas, karena ini nggak balik ya, jadi dia diam di tengah-tengah seperti ini. Nah, sebelum saya melakukan pembongkaran throttle bodinya, di sini saya akan coba bersihkan dulu menggunakan carbu cleaner ataupun injektor cleaner ya di bagian per-pernya ini. Karena biasanya kotoran-kotoran debu itu juga mengakibatkan si katup gas ini kurang balik akibat pernya kotor ya. Jadi sebelum kita melakukan pembongkaran untuk throttle bodinya, alangkah baiknya kita bersihkan dulu untuk bagian pernya seperti ini teman-teman. Nah, dan setelah saya bersihkan ternyata itu masih aja ya nggak balik-balik. Dan ternyata itu akibat dari katupnya yang seret ya teman-teman. Jadi kita harus bongkar untuk throttle bodinya. Langsung saja ya kita bongkar menggunakan kunci 10 untuk bagian manifolnya. Kemudian selang bensin kita tekan menggunakan obeng min kecil. Kemudian sensor TPS, ICP, sensor injektor juga kita lepas seperti ini. Kemudian kleman di bagian manifold juga kita lepas ya teman-teman. Nah, setelah lepas seperti ini tinggal kita cek juga untuk bagian throttle bodinya. Kita lepas menggunakan kunci T8 seperti ini ya. Kunci T-nya kita injak aja, yang kita putar throttle bodinya supaya lebih mudah saat bongkarnya ya teman-teman. Nah, setelah kita buka seperti ini bisa kita lihat itu udah kotor banget ya teman-teman. Tuh udah kotor, dia mengerah, kayaknya ini di bagian dalam asnya itu juga sedikit berkarat ya teman-teman. Kita buka aja untuk bagian sensor TPS-nya ya menggunakan kunci bintang T25. Kemudian sensor ICP juga kita lepas menggunakan kunci bintang T25. Kalau misalkan sedikit sulit, tinggal kita congkel aja menggunakan obeng min seperti ini di bagian pinggir-pinggirnya ya teman-teman, supaya lebih mudah saat pembongkarannya. Dan di sini pun saya sedang storing ya, saya nggak di bengkel, saya ini di rumah konsumen. Soalnya ini trouble ya, ngegas sendiri di tengah jalan. Untungnya si konsumen itu ingat sama kunci kontak, langsung di-open, jadinya tidak terjadi apa-apa. Kemudian kita pasangkan ulang dulu pernya ya teman-teman, karena sebelumnya udah saya buka di atas tadi ya. Kita pasang dulu, harus pas ya teman-teman. Kalau misalkan nggak pas untuk pemasangan pernya, itu juga akan menyebabkan seret. Jadi harus pas dulu untuk pemasangan pernya. Nah, dan ini pun setelah saya pasang pernya, itu si katupnya itu masih seret ya teman-teman. Jadi nggak nutup sempurna, jadi masih ada ruangan. Harusnya kalau yang normal itu ketika kita tekan lepas itu bunyinya petak-petak balik sempurna ya. Tapi ini enggak ya teman-teman. Jadi ini ada masalah di bagian as katupnya itu. Alangkah baiknya kita bersihkan dulu untuk bagian throttle bodinya ya, bagian manifold juga kita bersihkan. Nah, di sini kan saya nggak bawa koas, nggak bawa apa-apa ya, karena ini saya sedang di rumah konsumen, jadi kurang alat. Jadi saya bersihkan bagian dalamannya aja dulu. Kalau misalkan luarannya masih kotor, wajar aja ya teman-teman, karena minim alat. Soalnya nggak ada koas, nggak ada apa. Karena saya cuma bawa injektor cleaner aja teman-teman. Gak apa-apa lah untuk luarannya masih kotor, tapi yang penting untuk dalaman-dalamannya ini kita bersihkan ya, kita semprot untuk semua bagian lubang-lubangnya. Dan setelah saya bersihkan seperti ini ternyata masih seret teman-teman. Jadi kita harus buka untuk katup ataupun koinnya ini ya. Kita buka menggunakan obeng plus ya teman-teman, seperti ini. Dua-duanya kita lepas. Kemudian kita lepas untuk bagian sepinya ya, sepi. Kemudian ada ring plastik seperti ini ya, kita lepaskan.
Kemudian katupnya kita buka, kemudian kita ambil untuk koinnya ini ya teman-teman. Setelah itu kita lepaskan untuk bagian pernya. Nah setelah lepas baru kita tarik ya teman-teman, hati-hati nah karena di bagian sisi-sisinya itu ada karet ya. Jadi kita harus tekan menggunakan obeng min sedikit aja, jangan sampai rusak. Kemudian kita tarik ya. Nah ini setelah lepas seperti ini, kemudian kita bersihkan untuk di bagian lubang-lubang asnya ini ya teman-teman. Barangkali di sini terjadi korosi ataupun kotor-kotor ataupun karatan. Kita semprot aja menggunakan injektor cleaner ya teman-teman sambil kita lap. Nah bisa kita lihat sendiri ternyata itu masalahnya ada di as katupnya ini ya. Di sini terjadi karatan teman-teman. Jadinya menyebabkan si katupnya itu seret, jadi nggak balik sempurna. Nah kemudian setelah kita bersihkan, kita coba dulu ya teman-teman. Kita coba buka-buka seperti ini. Nah di sini udah lancar, tinggal kita proses pemasangan ulang ya. Kita pasangkan dulu bagian pernya, jangan sampai terbalik ya. Seperti ini cara pemasangannya. Untuk kaitnya harus ngepas. Setelah ngepas seperti ini, tinggal kita masukkan teman-teman untuk katupnya seperti ini. Kita paskan untuk per yang satunya ke katup gasnya ya. Nah harus pas seperti ini. Oke, setelah pas tinggal kita coba buka tutup seperti ini teman-teman. Alangkah baiknya kalau misalkan ada pelumas gemuk ya, kita kasih gemuk di bagian asnya. Cuman di sini kan gemuknya nggak ada, tinggal kita pasang lagi ring plastik dan sepinya. Kemudian tinggal kita pasangkan koinnya. Untuk pemasangan koinnya harus seperti semula ya, jangan sampai terbalik teman-teman. Jadi kita harus tandai ya ataupun melihat tanda. Kalau di sini saya melihat tandanya dari angka ya. Karena ada angka, saya paskan lagi ke posisinya. Kemudian tinggal kita paskan aja untuk bautnya. Kemudian langsung kita kencangin. Untuk pengencangannya usahakan harus kencang ya teman-teman. Jangan sampai kendor. Kalau misalkan kendor nanti kena getaran, si bautnya lepas nanti masuk ke dalam. Kemudian kita proses pemasangan ulang ya teman-teman. Kita pasangkan karet di bagian throttle body. Kemudian kita pasangkan manifolnya. Kita kencangin juga bautnya menggunakan kunci 8 ya teman-teman. Oke, setelah kencang kemudian tinggal kita pasang sensor ICP, ada per, kemudian ada plunger semacam ini, kemudian ada o-ring ya teman-teman. O-ringnya jangan sampai lupa tak terpasang ya. Setelah itu baru kita kencangkan lagi ya. Bautnya harus sesuai karena berbeda dengan baut sensor TPS. Oke, kemudian kita pasang sensor TPS, ada o-ring juga, kemudian kita paskan ya, kemudian kita tekan, usahakan harus pas ya. Kemudian kita proses pengencangan, usahakan untuk semua bautnya harus kencang seperti ini. Oke, setelah kencang semua tinggal kita tes ya, buka tutup, dan ini udah beletak-beletak, berarti udah oke ya, udah balik sempurna. Tinggal kita pasang baut plastik idle screw-nya, kemudian tinggal kita proses pemasangan lagi ke posisi semula ya. Kita masukkan dulu throttle bodinya ke karet filter, kemudian baru kita masukkan ke head ya. Kemudian pasang bracket dan mur 10. Kemudian soket injektor kita pasang, soket TPS ICP kita pasang, kemudian selang yang menuju injektor kita pasang. Tinggal kita kencangkan lagi bagian bracketnya seperti ini. Tinggal kita pasang lagi untuk selang gasnya ya. Klemanya juga kita kencangin. Nah setelah kencang seperti ini tinggal kita tes ya teman-teman. Tinggal kita hidupkan. Nah dan akhirnya motor ini sudah normal kembali ya. Langsamnya itu udah standar. Tinggal kita setel aja untuk idle-nya ya. Tinggal kita putar. Kalau mau ngebesarin idle-nya tinggal kita kendorin. Kalau misalkan terlalu besar tinggal kita kencengin. Kemudian kita coba belayar-belayar ya. Dan alhamdulillah ini motor udah normal kembali ya teman-teman. Jadi penyebab nyangkol gasnya itu diakibatkan oleh as katup gasnya yang berkarat ya. Setelah saya bersihkan dan alhamdulillah motor sudah normal kembali dan tidak akan membahayakan seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi begitulah ya tutorial cara mengatasi motor injeksi ngegas sendiri ataupun gasnya nyangkol. Motor ini penyebabnya dari as katup gasnya yang berkarat. Jadi begitulah ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat.